Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Marzukon dari Prodi S1 Teknik Informatika NIM 18051204053. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan dua praktikum. Yang pertama, praktikum reconnaissance. Yang kedua, praktikum scanning. Baiklah, yang pertama yaitu praktikum reconnaissance. Kita menjalankan website WUIS di browser. Websitenya ini, WUIS Domain Lookup, ini berfungsi untuk mencari data dari sebuah website. WUIS merupakan fasilitas yang berguna untuk mengecek registrasi dari domain tertentu yang sudah mendaftarkan diri di layanan hosting. Jika Anda ingin melihat data secara detail, maka berikut adalah beberapa data yang bisa Anda dapatkan dalam WUIS. Jadi di dalam WUIS ada beberapa detail data yang akan ditampilkan, yaitu yang pertama, kontak administratif. Kontak administratif yaitu informasi yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan data administrasi domain tersebut. Misalnya, kapan expired data domain, apakah pemilik memperpanjang masa hosting domain. Selain itu, ada juga data yang mengenal kapan website tersebut didaftarkan dan juga berapa usia aktifnya. Yang kedua yaitu billing contact, yaitu informasi lainnya yang bisa didapatkan adalah tentang pembayaran atau penerimaan tagihan terhadap domain tersebut. Yang ketiga yaitu server name, yaitu informasi yang terkait nama server yang digunakan dalam domain tersebut. Kita juga akan mendapatkan informasi tentang status dari domain ini, apakah masih aktif, sedang register log, hold, atau pending restore. Yang terakhir yaitu technical contact, yaitu informasi yang berkaitan dengan data teknis seperti email yang digunakan dan juga detail-detail lainnya yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat dari WUIS. Yang pertama, WUIS berfungsi untuk menjaga keamanan dan kestabilan internet dalam menyediakan informasi pemilik domain yang berhubungan dengan ISP, jaringan, dan juga pemilik domain itu sendiri. Yang kedua, WUIS memiliki manfaat sebagai sumber pencari data untuk merek dagang dan hak cipta tertentu. Semua informasi tentang server, billing, dan technical contact tercantum dengan lengkap di dalamnya. Yang tak kalah pentingnya, fungsi dari WUIS adalah untuk membuat kepercayaan visitor atau pengunjung semakin meningkat. Hal ini jelas dikarenakan mereka bisa mendapatkan data yang lengkap tentang kepemilikan dari sebuah situs e-commerce, lembaga sosial, perusahaan, dan lain sebagainya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai website WUIS. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari informasi website-website yang sudah familiar di kalangan kita dengan WUIS. Yang pertama, saya ingin melihat informasi website facebook.com. Kita masukkan websitenya di kolom pencarian, kemudian kita klik search. Baiklah, ini sudah muncul informasi tentang domain facebook.com. Yang pertama, domain information, domainnya facebook.com, registrar, didaftarkan oleh Registrar Safe LLC, register on, didaftarkan pada tanggal 29 Maret tahun 1997 yang akan expired atau kadaluarsa pada tanggal 30 Maret tahun 2028 dan terakhir diupdate tanggal 10 Maret 2020.
ini, terus registran kontak, name-nya di sini disamarkan domain admin, organisasi Facebook Inc. Terus ini alamat dari kantor Facebooknya 1601 Willow Road, Menlo Park, California. Ini juga tertera nomor telepon dari kontak dari Facebook itu. Terus administratif kontak, ini sama, isinya juga alamat, terus juga nomor telepon. Technical kontak juga sama, alamat dan nomor telepon. Dan ini yang terakhir, raw is datanya dari domain facebook.com. Selanjutnya saya ingin melihat di domain twitter.com. Di sini informasi mengenai domain twitter.com. Nama domain twitter.com didaftarkan oleh CSC Corporate Domains. Terus registered on, daftarkan pada tanggal 21 Januari tahun 2000, yang berakhir pada 21 Januari 2022. Terakhir diupdate tanggal 17 Januari 2021. Registran kontak, namanya Twitter, organisasinya Twitter, alamatnya 1355 Market Street, San Francisco, California. Ini juga tertera nomor telepon dari kantornya Twitter. Administratif kontak sama, alamat dan nomor telepon. Technical kontaknya, alamat sama nomor telepon. Yang selanjutnya, saya ingin melihat informasi domain unesa.ac.id. Baiklah, ini sudah tampil informasi domain dari unesa.ac.id. Domainnya unesa.ac.id, registrar PT Indosat Mega Media. Didaftarkan pada tanggal 19 bulan 8 tahun 2001, yang berakhir pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Terakhir diupdate tanggal 30 November tahun 2020. Di sini informasi yang ditampilkan cuma domain information mengenai registran kontak dan lain-lain, tidak ditampilkan untuk domain unesa.ac.id. Baiklah, itu praktikum yang pertama mengenai reconnaissance. Selanjutnya praktikum scanning. Praktikum scanning nanti ada 2 PC yang akan dikoneksikan satu sama lain, yang gunanya untuk men-scanning port yang berjalan pada suatu PC tersebut. Dalam praktikum scanning ini saya menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Baiklah, ini ada 2 PC. Yang pertama berperan sebagai server. Saya ganti simbolnya terlebih dahulu. Baiklah, ini sebagai server. Oh, tidak bisa, masih jalan. Jadi yang pertama PC1 berperan sebagai server, yang PC2 berperan sebagai klien. Mereka saling dihubungkan dalam sebuah jaringan. Baiklah, ini PC yang berperan sebagai server. Ini PC yang berperan sebagai klien. Baiklah,
Langkah pertama, kita tes koneksi dulu antara PC server dengan PC client. PC server beralamat IP 192.168.1.1, sedangkan PC client beralamatkan 192.168.1.2. Kita tes koneksi terlebih dahulu. Baiklah, sudah tersambung antara PC server dan PC client. Untuk tes koneksi yang pertama, kita jalankan modul SAM-nya. Di kontrol panel kita jalankan MySQL dan FileZilla sebagai FTP. Sudah terjalan FileZilla, MySQL-nya. Kita scan dari PC2, yaitu PC client-nya menggunakan software FreePort Scanner. Yang pertama, kita masukkan IP dari PC1 yang berfungsi sebagai server. Kita masukkan 192.168.1.1. Kita scan. Di sini sudah mulai muncul port-port yang ada di PC1, baik itu yang terbuka maupun yang tertutup. Kita stop dulu. Baiklah, ini merupakan daftar port yang ada di PC1 beberapa. Yang ini ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini yang terbuka, ada FTP karena kita tadi sudah mengaktifkan FileZilla di sini. Di sini FTP-nya jadi terbuka di port 21. Terus di sini yang tertutup ada Telnet, SMTP, domain, HTTP, POP3 yang berhubungan dengan internet masih belum dibuka. Yang di sini AppMap ini dari Windows-nya, terus ada NetBIOS, ini Windows Service-nya. Terus di sini ada Microsoft DS. Dan agar lebih mudah pembacaan port-port yang terbuka mana saja, kita cek di sini show closed path. Jadi akan ditampilkan cuma port yang terbuka saja. Kita scan ulang. Nah, di sini sudah muncul port-port yang terbuka di PC1 atau PC server. Pertama ada port FTP di port number 21, ada port AppMap di 135, ada NetBIOS di 139, ada Microsoft DS di 445. Di sini ada MySQL karena tadi sudah di service-nya sudah di running. MySQL di sini di port 3306. Sama seperti ini 3306. Kita stop. Baiklah, kita coba lihat portnya yang berjalan di PC1 melalui dirinya sendiri. Netstart -A. Nah, di sini ada port-port yang listening. Nah, di sini berarti artinya port tersebut sedang terbuka, yaitu menunggu respon dari klien. Yang pertama port FTP, ada AppMap, Microsoft DS 3306, MySQL ada 3389. Tadi
hampir sama portnya yang terbuka, dan NetBIOS ada 14147 di sini. Jadi port yang terbuka hampir sama dari FreePort Scanner di PC2 ataupun di NetStat di PC server. Baiklah, kemudian kita coba stop servisnya dari MySQL dan FTP-nya. Kemudian kita scan ulang. Baik, yang terbuka hanya 3. Yang FTP sama MySQL sudah tertutup karena kita sudah hentikan prosesnya di sini. Hanya AppMap, NetBIOS, dan Microsoft DS. Kita stop. Kemudian kita lihat di sini NetStat -A. Yang terbuka tinggal 1, 2, 3, 4, 5. AppMap, Microsoft DS, sama NetBIOS. Jadi yang lainnya FTP dan lainnya itu sudah tertutup karena sudah dimatikan servisnya. Baiklah, mungkin itu saja praktikum pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.